Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, saya Sylvia Gisela, NPM 20032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-13 dari surveillance kesehatan, di mana saya masuk kepada bagian pertamanya, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh teknik penyampaian informasi. Yang pertama yaitu melalui media elektronik, di mana informasi bisa disampaikan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan sebagainya. Contohnya, penyampaian informasi pentingnya kejadian HIV di Indonesia melalui berita yang disiarkan di televisi. Yang kedua yaitu melalui internet. Internet terkini menjadi gudang informasi dunia. Setiap kali orang butuh informasi, maka mereka bisa melihat di internet, baik itu lewat website, sosial media, video, dan internet, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu melalui tulisan. Informasi yang dapat disampaikan melalui tulisan, misalnya seperti surat, surat kabar, leaflet, dan sebagainya. Misalnya pemberian edukasi melalui leaflet kepada ibu hamil yang mengunjungi puskesmas. Yang keempat itu melalui gambar. Selain tulisan, informasi ini juga dapat disampaikan melalui gambar, di mana seperti gambar komik, diagram, kurva, dan lainnya. Misalnya melihat preferensi melalui informasi frekuensi dan distribusi dari diagram. Yang terakhir yaitu melalui kode, di mana selain tulisan dan gambar, informasi juga dapat disampaikan melalui kode baik angka, gambar, ataupun sandi. Misalkan dalam kemasan obat-obatan bisa dilihat tanggal kadaluarsanya. Dari situ kita bisa memperoleh informasi kapan obat-obat itu bisa layak dimakan atau sudah tidak layak dimakan. Yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah penampilan hasil analisa statistik. Yang pertama yaitu pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, metabolisasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyaingkan data dari tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh langkah-langkah penampilan informasi dan hasil analisis statistik, di mana informasi dan analisis statistik ini terbagi menjadi lima. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, di mana menentukan tujuan adalah tahap pertama dari proses analisis data. Kita harus mengetahui tujuan dari permasalahan yang akan diselesaikan, mulai dari pertanyaan yang tepat dengan menentukan pertanyaan yang bisa lebih fokus dalam mencapai tujuan serta lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sumber data yang akan digunakan nanti tergantung dari penentuan tujuan dan pertanyaan tepat dari tahap ini. Yang kedua yaitu menentukan metode pengukuran yang digunakan. Setelah menentukan tujuan di tahap pertama, selanjutnya adalah tahap yang perlu dijadikan oleh tolak ukur bagaimana cara untuk kita mengukur. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, di mana setelah menentukan tujuan dan juga metode pengukuran di tahap sebelumnya, selanjutnya yaitu tahap mencari dan mengumpulkan data yang relevan. Sumber data bisa dari mana saja, internet berbasis data, internal, survei, wawancara, dan lainnya. Yang keempat, membersihkan dan membentuk data. Dari seluruh tahapan proses analisis data, tahap ini adalah tahap yang paling banyak menyita waktu ketika pembukaan data yang dikumpulkan di tahap 3. Menemukan struktur data yang tidak siap olah, berantakan, duplikasi, salah ketik,
karakter spesial, huruf kapital kecil, dan lainnya. Yang kelima yaitu analisis data, di mana setelah data dibersihkan dan dibentuk pada tahap ini, yaitu penting untuk menganalisis data. Tujuannya tahap ini adalah untuk mengerti lebih dalam tentang data beserta variabel-variabelnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.